Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Rizani kada sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta doanya untuk Bapak Dewan Pokarnudin ya, yang sedang dirawat di rumah sakit, dan juga Bapak Haji Ali Prohana ya. Semoga beliau-beliau baik Pak Dewan, Pak Pokarnudin dengan Haji Ali Prohana oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran, diberikan kesehatan, keselamatan, keamanan, kebahagiaan, kesejahteraan, proses yang lancar lah. Amin ya rabbal alamin. Bin Haji Hambali Haji Ali Prohana bin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid-dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuma mar'atin lan utawi indi-indine wong wadon iku asot yang mendurhakai ya, yang mendurhakai sapa si imro'ah zaujaha ing suamine imro'ah, fa alaiha maka iku tetep ing atase si imro'ah laknatullahi utawi laknat Gusti Allah, wal malaikati lan laknat malaikat, wan nasi lan laknat manusia ajmaina sekabehane. Mana-mana seorang perempuan yang mendurhakai suaminya, maka Allah, malaikat dan semua manusia akan melaknat si perempuan tersebut. Ini harusnya perempuan yang hadir ya, perempuan yang berhadir. Wa qala rasulika sapa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu wa qallallahu wajha. Sami'tu laqad sami'tu wis ngrungu sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Yaqulu halin dawu sapa Kanjeng Nabi, lau anna mar'atan ai lau sabata ya, lamun tetep ing satuhune wong wadon iku ja'alat dadeaken sapa si wadon ihda yadaiha ing salah suwijine tangane si wong wadon syuwaan ing daging yang dipanggang, syuwaan ing daging yang dipanggang, wal ukhra lan tangan kang meneh tobihan apa ada ya-nya nggak sih? Ada enggak? Ada ya-nya enggak? Tubayahan ya, daging yang masak. Bahwa doa halan memberikan nyelehakan sapa si wadon haing ya tadi dagingnya, daging dipanggang, daging yang dimasak, li zaujiha karena arah suami wadon, walam yardo lan hale ora ridho sapa si suami anha saking wadon, kanat maka ana sapa si wadon iku ya yaumul kiamat ing dalam dina kiamat iku ma'al Yahudi sertane golongane orang-orang Yahudi wan Nasrani. Jadi misalnya nih, ini kata Nabi ya dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Kalau ada misalnya perempuan menjadikan kedua tangannya, yang satu tangan membawa daging yang sudah dipanggang, yang satu tangan lagi membawa daging yang sudah
masak, digoreng berarti ya, dimasak, yang satu lagi dipanggang, dikasihkan kepada suaminya, tapi suaminya nggak ridho. Tetap nanti di hari kiamat dia akan diseret, dikelompokkan bersama orang Yahudi dan Nasrani. Artinya keridhaan seorang suami itu lebih penting ya atas seorang istri. Wa qala indika sapa Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sami'tu ing lapar sami'tu ngerimu sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul halin dawu sapa Rasul an ayyu mamra'atin utawi endi-endine wong wadon iku da'aha ngajak ing wadon sapa jaujuha suamine wadon ila birasihi maring ranjange suami. Pasawapat maka menunda-nunda sapa si wadon, maka ngendong-ngendong menunda-nunda memperlambat bihi sapa wadon bihi kepada suami, hatta yanama sehingga tidur sapa suami. Bahia maka utawi si wadon iku mal'unatun, orang yang dilaknat. Dari Abdullah bin Mas'ud mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, mana-mana seorang perempuan yang diajak oleh suaminya ke tempat tidur, kemudian dia menunda-nunda, lambat sekali, banyak alasan ya, tidak langsung, maka suaminya sampai tertidur ya, ketiduran, jengkel gitu, maka dia akan dilaknat ya, dilaknat. Tapi ini sekali lagi jangan sampai kalian jadikan alasan. Meskipun kalian laki-laki jangan sampai begini karena kalian pengen, ayo sini, nanti dulu belum mandi, nanti belum ini. Kaliannya jangan menggunakan hadis ini. Ini untuk perempuan. Misalnya kalian udah tegang sekali, udah nggak kuat ya, kalian berusaha semaksimal mungkin harus ridho, mengikhlaskan istri ya, meskipun istrinya bahasanya lagi nggak kiyang, lagi pokoknya banyak alasan lah, meskipun di sini dilaknat ya. Maksudnya ini untuk perempuan. Jadi kalian jangan awas nih, ini hadis Nabi nih, nanti malah nggak mau nantinya, ya nggak? Takutnya begitu. Nah makanya kalau untuk laki-laki kan dari awal sudah wa ashiruhunna bil ma'ruf. Yang penting kita menggauli istri dengan cara yang baik. Yang penting kita ridho kepada istri itu. Kalau misalnya istri diajak nggak mau, kitanya sabar. Untuk kitanya sabar. Jangan menggunakan hadis ini, kasihan. Ya. Jangan begini, nggak mau diajak ke kasur, cekel, awas, dikutuk sih ya, maaf loh, dikutuk sih ya. Dari batu dikutuk, gitu mah. Enggak, sakinah mawaddah warahmah, sabar ya. Jadi sekali lagi kita harus sabar sebagai laki-laki. Syukur-syukur kalau misalnya istrinya menunda-nunda atau susah diajak, kita melakukan hal-hal yang positif seperti zikir. Kayak kemarin siapa, Robiah Asyam Sia, Kang mau nggak setiap malam tuh nawarin, saya mau tidur aja, mangga silakan, mau tidur bareng mangga, enggak pun enggak apa-apa, boleh nggak saya sholat mangga, sholat malam. Rabi'ah Asyamsiyah itu wali Allah itu beliau selalu sholat malam dan selalu setiap malam menawarkan diri. Nah kalian pun belajar seperti itu. Ketika nafsu birahi muncul, sedangkan istri sedang head atau istrinya nggak mau ya, yang bahkan sampai ya marah sampai kok yang gak ada waktu lain, besok juga masih ada, ternyata besok malah head, nggak dari kemarin sekarang head, terus harus kemana dong sekarang saya disalurkan ini nih, salurkannya ke dikir. Aduh, beli kiyang pak, dikir mah nonton TV, nggak kiyang pak, apalagi terserah lah, hal-hal yang positif. Syukur-syukur seperti Rabi'ah Asyamsiyah. Wa ayyu mamratilan utawi endine wong wadon iku kalahat merengut ai abasat cemberut sapa si wadon fi wajhi jaujiha ing dalam
rupane atau wajah suaminya wadon, bahaya maka utawi si wadon iku bisukhtillah ana ing dalam bendune Gusti Allah, ada di dalam murkanya Allah. Ila antudhikahu tumeka maring yen tak gawe gemuyuh sapa si wadon ing suami, sampai si istri membuat tertawa si suami. Watas tardiyahu lan tumeka lan yen tak amrih ridho, ya, amrih minta ridho si istri terhadap suami. Ai takluba tegese nyupri ridho sapa si istri ridhohu ing ridhone suami. Pokoknya kalau misalnya merengut, ya, cemberut kepada suaminya, maka si istri berada di dalam murkanya Gusti Allah, sampai suaminya bisa tertawa, atau sampai si istri bisa membuat suaminya bahagia tertawa, atau sampai si istri mendapatkan ridhonya suami. Tapi sekali lagi kalian jangan menggunakan ayat ini. Kalian yang sabar. Meskipun istri yang salah, umpama kalian yang benar, kalian yang berusaha untuk ngajak ngobrol duluan. Nanti pas udah enak, pas lagi guyon, bisa bercanda, baru kasih masukan. Nah yang begini nih, kalau udah enak. Kalau lagi hatinya lagi nggak enak mah, lagi susah, nggak akan bisa diajak ngomong, susah. Ya, jangan sekali-kali membawa nama Allah dan nama Rasul, ayat Quran dan hadis ketika istri sedang emosinya tak terkendali. Karena nanti bisa-bisa Allah dan Rasul dilawan. Seakan-akan Allah dan Rasul dilawan. Kata Allah begini, berisiklah, kan gitu kan, ya enggak? Kata kanjeng Nabi begini, gandenglah, gitu. Berarti kalian yang merendahkan Allah dan Rasul, makanya jangan bawa-bawa. Tunggu sampai reda dulu, biarin. Kalian keluar dulu, beli oleh-oleh, ya setengah jam atau sejam, balik lagi kasih oleh-oleh. Ajak ngobrolnya pelan-pelan. Terus nanti kalau udah hilang ini mah udah biasa lagi, baru kasih nasihat masuk. Wa mana sih? Wa qala ngendika sapa Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu sami'tu wasmuru sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halidawu sapa Rasul ayu mamra'atin utawi dene wong wadon iku abasat merengut sapa si wadon fi wajhi zaujiha ing dalam atau di depan suaminya, ing dalam arah berlanangi wadon, illa qomat angin jumeneng sapa si wadon min qabriha saking kuburane si wadon muswaddatal wajhi hale wong kang ireng raine. Perempuan yang merengut cemberut melihat kepada suaminya, nanti di kuburnya akan hitam wajahnya. Maksudnya apa sih? Ketika nanti di hari kiamat kita dibangkitkan, itu orang yang muslim, maka dia min asaril wudu, dari bekas wudunya akan mencorong bersinar, putih bersih. Sementara orang kafir ketika dibangkitkan di hari kiamat, dia akan hitam pekat, kotor hitam pekat. Nah, perempuan yang seperti ini, yaum tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh, gitu ya. Ya enggak? Dalam Quran itu kan, yaum tabyaddu wujuhu wa taswadu wujuh. Pada hari kiamat, tabyaddu akan putih wujuhu orang-orang yang muslim Islam maksudnya, wa taswadu dan akan hitam wujuhu orang-orang yang kafir. Pak, perempuan itu kan perempuan muslim kok bisa jadi hitam? Karena dosanya besar. Jadi tidak hanya orang kafir karena dosanya besar terhadap suaminya, tadi merengut, ya seperti itu. Makanya kalian kalau dicemberuti oleh istri, dimengeruti oleh istri, sabar, ridho, jangan sampai gak ridho.
Udah kita maksa ridoin aja, ridoin, ya, supaya istrinya nggak tadi kayak tadi ya. Pokoknya pas dibangkitkan hari kiamat tuh yaumul hasar tuh ya, yaumul ba'si maksudnya. Dibangkitkan tuh ada yang bersinarnya semuanya, ada yang cuma bersinarnya doang. Ada yang bersinarnya kayak lampu, kayak lampu aja. Ada yang lampu yang terang banget, ada yang lampu neon, ada yang lampu bolham, ada yang lampu rembang-rembang, ada yang nyoy. Ya. Tergantung amal perbuatan ya. Wa ayu mamroatilan utawin dindine wong wadon iku kharajat metu sapa wadon min dari saking umahe wadon bigoiri idni zaujiha kelawan tanpa izin suamine wadon la'anat sama bakal ngelaknat ing wadon sapa al malaikatu malaikat hatta tarji'a sehingga balik sapa si wadon ai ila baitihi maring umahe si suami. Mana perempuan yang keluar rumah tanpa izin suaminya, maka malaikat akan melaknat perempuan tersebut sampai dia pulang ke rumah suaminya. Waqala musyrika sapa Utsman bin Affan ibnu Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman bin Affan ini merupakan cerminan laki-laki yang sangat perhatian sama istrinya. Coba cerita dulu nih. Ketika perang Badar, Utsman ini belum tidak disuruh, masih anak muda, tidak disuruh untuk mengikuti perang Badar, tapi disuruh oleh Kanjeng Nabi untuk merawat istrinya. Siapa istrinya? Istrinya kebetulan putrinya Kanjeng Nabi. Udah, rawat aja istrimu, gak usah berangkat. Jadi Utsman ini ya dinikahkan oleh Kanjeng Nabi dengan putri yang pertama, meninggal. Nikah lagi dengan putri yang kedua. Sampai Kanjeng Nabi bilang seperti ini, kalau saya masih punya anak perempuan lagi, akan saya nikahkan dengan Utsman bin Affan. Saking sahabat Utsman benar-benar memperhatikan istri ya, memenuhi haknya istri, seperti itu ya. Oke, mana sih tadi tuh? Sami tu ngerungu sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halin dawu sapa Kanjeng Nabi ma kharajat ora metu sapa imro'atun wadon mimbaiti zaujiha saking umahe lanange wadon suamine wadon bigoiri idni kelawan tanpa izin suaminya wadon illa la'anaha angin ngelaknat ing wadon sapa apa kullu syai'in semua sesuatu tolaat kang metu yang timbul alaihi ngatase kullu syai'in apa asyamsu matahari srengenge hatal hitanu sehingga sampai iwaklah ikan semua ikan lah bil bahri ing dalam lautan ya. Masih ini penerangan dari hadis ini dari sahabat Utsman ya, pernah mendengar Kanjeng Nabi bahwa perempuan yang keluar tanpa izin suaminya, semua yang diterangi oleh matahari, semuanya ada batu ada semuanya nih, itu melaknat terhadap si istri yang tidak izin kepada suaminya keluar dari rumah suaminya. Kalau matahari kan menerangi ke lautan, atas lautan, bahkan sampai ikan yang di dalam pun itu ya melaknat ya, seperti itu. Oke, lanjut biar cepet. Qala wis ngendika sapa ummul mukminina pemimpine wong mukmin kabeh rupane Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Radhiyallahu muga-muga ngridoni sapa Allah Gusti Allah ana saking Siti Aisyah. Ya ma'syarun nisa'i hei segolongan pira-pira wadon, hei sekumpulan perempuan. Lau ta'lamna lamun weruh sapa sira kabeh bihaqi azwajikunna kelawan hake pira-pira bojone sira kabeh wadon
alaikuna ingatase kang tetep wajib ingatase sira kabeh wadon laja alat yakti bakal ndadeaken atau tumandang ya sapa almar'atu wadon min kunna saking sira kabeh tamsahu ngusap sapa si mar'ah al gubaro ing apa tuh beleduk ya bahasa ini mah keringat lah ya atau ya pokoknya kotoran lah. Gubar itu kan apa tuh itu debu ya debu. Anku damai zaujiha saking kedua adalah makan kaki suaminya apa sih bihuri ya bihuri wajiha aiba di wajah kelawan sebagian wajah wadon tuh ya. Ini kata Siti Aisyah nih ya. Hei semua perempuan, kalau seumpama kamu tahu tentang kewajibanmu kepada laki-laki, maka seorang perempuan di antara kalian akan mengusap ya kotoran yang ada di bawah apa tuh dampal suku, dampal kaki ya, kakinya laki-laki dengan wajahnya perempuan. Saking besarnya haknya suami. Bahkan dalam satu keterangan, kalau seandainya halal sujud kepada manusia, ini kata Kanjeng Nabi nih di dalam kitabiyah nih. Kalau misalnya halal sujud kepada manusia, maka akan aku halalkan, akan aku perintahkan seorang istri sujud pada suaminya. Karena saking besar tanggung jawabnya suami terhadap istri, saking besar haknya suami. Jadi kewajiban istri pada suami itu sangat besar. Tapi sekali lagi jangan sampai sujud mah hanya kepada Gusti Allah. Kalian ke guru misalnya banyak salah, ya mencium kaki boleh lah, tapi jangan sampai sujud ketika sujud biasa aja, duduk lah gitu lah. Karena sujud mah hanya kepada Allah. Kan ada bahasa cium kaki kedua orang tuamu. Ya nggak apa-apa, yang penting jangan sampai sujud. Syaratnya sujud gimana? Ada 7 kan? 2 telapak tangan, apalagi jidat, 2 dengkul, dalamnya jari-jari kaki. Jangan seperti sujud lah. Ya. Karena sujud itu hanya untuk Gusti Allah, Tuhan kalian yang Maha Pencipta. Mana sih? Iya. Wa fi sahilan iku ing dalam kitab sihah atau riwayat yang sihah wa qurrul wajhi dan utawi qurrul wajhi bidomil ha'i kelawan domai huruf ha qurrul wajhi ya bidomil ha'i ya domai huruf ha iku ma perkara badakang jelas yang pertela apa minal wajnati saking pipi yang tampak ini berarti ya. Ini pipi yang menonjol nih. Jadi diusap sama ini nih. Dampal kakinya laki-laki itu. Bahkan hadis yang satu lagi seumpama istri itu menjilati semua, misalnya si laki-laki penuh kotoran atau penuh darah, dijilati oleh istri, dibersihkan dengan cara dijilat. Itu belum sepenuhnya memenuhi kewajiban istri pada suami. Kalau bahasa bayar utang belum lunas lah gitu. Utang itu belum lunas. Meskipun segitu dijilatin semua. Kita masih ingat tuh. Mana lagi sih? Perempuan masih pada tidur. Nggak tahu ya. Padahal Bapak udah bilang ya, biarin lah. Yang penting ngaji. Nanti juga Bapak upload. Ini masih belum pada diupload. Lebih banyak. Baru 3 kali upload. 4, 5, 6, 7 sampai 12 nih. Nggak diupload oleh Bapak. Lanjut. Kayaknya lewat nih, nggak apa-apa lah. Lewat tuh sedikit yang Bapak ya. Soalnya Bapak besok ke rapat lagi. Keluar kota lagi, capek. Semalam datang 10:30 hotel ya, tuh. Besok berangkat lagi. Aduh. Ya disyukuri lah. Kerjaannya begini. Nggak bisa diwakilkan, nggak bisa. Semalam juga nggak bisa diwakilkan.
kalau nggak bisa dimaklukan. Rencananya besok ke rumah sakit nggak jadi ya. Lanjut. Mana sih? Warawalan geus ngriwayataken sapa Al-Bizzaru, Imam Bizzaru atau Imam Bazzaru an Aisyah saking Siti Aisyah anna satune Siti Aisyah iku qolat terus dawuh sapa Siti Aisyah. Sa'al tu takon sapa isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayun nasi utawi endi-endine manusa iku adamu luwih agung apane hakon hake alal mar'ati ing atase wong wadon. Ini diriwayatkan dari Imam Bizari ya. Ada yang baca Bizari, ada Bizaru. Kalau ini jadi fa'il ya, Bazaru. Imam Bazar, Imam Bizar. Ya mana yang benar nggak tahu lah. Nggak ada harokatnya sih. Dari Siti Aisyah pernah mendengar Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, mana-mana manusia yang lebih ya, yang lebih mulia, yang lebih agung haknya bagi seorang perempuan. Maka dijawab ya, qala menjawab sapa kanjeng Nabi, zaujuha iku suamine wadon. Kan ada orang tua ya enggak? Kalau sudah bersuami mah maka yang lebih wajib adalah kepada suami. Minta izin dulu ke suami. Mana sih? Fa ayyun nasi maka utawi dene manusia kultu ya. Kultu ngucap sapa isun kata Siti Aisyah, fa ayyun nasi maka utawi dene manusia iku ado melewi agung apane hakon hake ala rajuli ing atase lelaki, ing atase wong lanang. Tadi mah sama perempuan. Kalau perempuan mah yang lebih didahulukan adalah suaminya. Kalau sekarang adalah laki-laki. Qalan jawab sapa kanjeng Nabi, ummuhu iku ibune rajul. Kalau laki-laki mah meskipun sudah beristri, yang harus dipentingkan adalah ibunya. Kewajiban anak terhadap ibunya. Kalau dari perempuan mah suaminya, ya juga kepada orang tuanya. Sama saja sebenarnya suami juga. Padahal juga orang tua juga cuman ya. Di sini ada tanda petik nih, ada tanda kutip. Misalnya kalian udah menikah nih. Kalian dapat istrinya pelit. Uangnya di istri kalian semua. Pengen ngasih ke orang tua susah. Pengen ngasih ke orang tua susah. Maka kalian boleh tanpa sepengetahuan istri ngasih ke orang tua. Alhamdulillah istri bapak mah, kalau misalnya bapak bilang nih, boleh ngasih orang tua gini? Boleh. Alhamdulillah. Bapak juga begitu. Ke mertua bapak ngasih ini, tambahin. Bahkan kalau bapak bilang mah banyakkan ke mertua daripada orang tua bapak sendiri mah. Kalau mau bilang, bahkan bapak banyak dibantu oleh orang tua sendiri ya. Oh, seperti itu. Lanjut. Mana sih? Halo tes. Mana lu? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, salah satu nutawi wong telu iku layak balu orang nerima sapa Allahu Gusti Allah lahum kedua atau maring salasa salatan ing salat ay la yusibuhum orang ganjar sapa Allah ing wong telu alaiha ing atase salat wala turfa'ulan ora diangkat apa salat lahu maring wong telu ila samai salah wala turfa'ulan ora diangkat lahu maring wong telu ila samai maring langit. Kedua wong telu ilai sami maring langit opo hasanatun kebaikan. Ada 3 orang yang tidak akan diterima oleh Allah salatnya dan kebaikan-kebaikannya tidak akan diangkat, jadi tolak. Siapa saja? Tidak diterima, tidak dikasih pahala ya. Siapa saja? Yang pertama adalah abdu rupane hamba laki-laki, budak laki-laki, budak belian laki-laki. Wa kadalan iku kaya mengkonon-mengkonon budak laki-laki al-amatu utawi budak perempuan al-abiku kang minggat yang kabur ay al-haribu yang melayu kabur bila udrin tanpa ada alasan kelawan ora ana udur min sayyidi saking tuane saking gustine saking majikane abad hatta yarji'a sehingga balik maring sapa abad. Yang pertama adalah budak belian yang kabur minggat dari tuan yang sudah membelinya, yang sudah merawatnya. Dia kabur tanpa kembali.
Wa fi riwayatin kuning dalam sejenis riwayat hatta yarji'a sehingga balik maning sapa abad ila mawalihi maring piro-piro gustine atau majikane abad. Pokoknya sampai bukan hayarji'a sampai ila mawalihi ya. Pokoknya sampai dia pulang kepada majikannya baru ya, diterima sholatnya. Kalau belum pulang mah tetap sholatnya nggak diterima, amal kebaikannya dihapus ya. Yang kedua adalah wal mar'atu sahitu wal mar'atu lanu wadon asahitu yang membenci, yang marah alaiha terhadap wadon sapa zaujuha suamine wadon linahwi nusujin karena umpamane purik tidak taat hatta yardo sehingga ridho anha saking wadon sapa suamine wadon. Nah, yang kedua perempuan yang suaminya benci, marah terhadap istrinya. Istrinya nggak taat nih. Sampai suaminya ridho, suaminya belum ridho tetap tidak akan diterima sholatnya. Harus suaminya ridho dulu. Wasakronu wong kang mendem, orang yang mabuk. Al mutaaddi wong kang ceroboh, wong kang pepeka atau yang sudah siap-siap lah. Kalau di sini mah ceroboh. Bisa kari kelawan mabuke sakron, mabuke mutaaddi atau sakron. Hatta do apa sod hatta yasfua. Sampai waras sapa si sakron min sukrihi, min sakarihi boleh, min sakarihi saking mabuke sakron. Rawahu ngriwayataken ikilah hadis sapa Ibnu Huzaimah atau Ibnu Huzaimah wa Ibnu Habbana wa wal Baihaqi an Jabir. Nih dengerin ya. Yang ketiga adalah orang yang mabuk, yang ceroboh. Mabuk itu bukan mabuk begini contoh. Dia nggak tahu bahwa itu memabukkan. Dia nggak tahu. Ternyata sampai mabuk, itu nggak termasuk. Contoh makan apa yang sampai mabuk? Jengkol mabuk nggak kira-kira? Kebanyakan? Nggak. Pete? Durian ya? Bisa durian mabuk? Bisa nggak durian mabuk? Ya pokoknya yang ini. Ini mah orang yang benar-benar tahu bahwa itu adalah memabukkan. Bisa buat mabuk. Baik itu minuman ataupun makanan. Nah, itu ya, itu nggak akan diterima. Sholatnya, amal kebaikannya nggak akan diterima. Seperti itu. Wa qala nalika sapa sallallahu alaihi wasallam idza qala tatkala ngucap sapa almar'atu wadon li zaujiha maring suamine wadon maro aitu orang ningali sapa ingsun saya tidak melihatmu mingka saking sira hei suami khairon ing kebaikan patun babar sama sekali babar pisan. Faqad maka teman-teman habito maka teman-teman hancur lebur opo amaluha amale wadon ya. Ai ida karo tetkalane tegese tetkalane ingkar mengingkari sapa wadon ma ing perkara taqaddama kang wis dingin apa malahu lahu kedue suami bayane saking maminal isani saking kebaikan patu jaza maka dibalas sapa si wadon bi ibtali amalhi kelawan dirusak amalnya si wadon ai bi apa tuh bihir maniha ya kelawan dihalang-halang amalnya wadon asawaba ing pahala illa anta uda angin yen ta balik maning sapa wadon wa tak taripalan yen ta mengakui sapa wadon bisanihi kelawan kebaikan atau kebagusan si suami. Ini sabda Nabi lagi ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila ada seorang perempuan ngomongnya begini kepada suami, saya tuh nggak pernah lihat kamu tuh baiknya kayak gimana. Saya nggak pernah lihat kamu tuh ada satu kebaikan dari kamu. Pokoknya apa yang dilakukan oleh suaminya di mata istrinya buruk. Suaminya udah ngasih ini, beli ini, tetap ngomongnya, kamu mah nggak baik. Pokoknya tidak ada kebaikan sama sekali di dirimu. Ya begitulah perempuan, ya.
apa tuh karena kalau yang jelek diingat, yang baik dilupakan. Ya bukan perempuan aja lah, pokoknya manusia begitu. Manusia mah ya seperti itu. Yang udah yang baik-baik mah ya seperti lupakan. Ya. Nah ini perempuan yang seperti ini amalnya hancur lebur semuanya, karena dia sudah mengingkari kebaikan yang sudah dikasih oleh suaminya. Dia tidak akan dapat pahala sebelum dia taubat kembali kepada suaminya dan mengakui kebaikan suaminya. Tuh. Kita sampai bawah ya, tanggung soalnya. Soalnya bapaknya banyak kerapat, nantinya nggak datang. Mana? Naam enggih. Naamnya kemana baliknya? Batu dada. Ya betul, tidak akan dibalas, artinya akan hancur amalnya. Ingkanat lamun ana sapa si wadon iku ala haqi qotiha. Ingat senyata-nyatane wadon. Kalau benar, ternyata benar si perempuan itu seperti itu. Faktanya seperti itu. Faktanya suaminya benar-benar ya. Apa tuh sering ngasih. Fala lauma maka orana lauma teh apa artinya lauma teh kira-kira rada bos. Maka orana kehinaan alaiha ingatase si wadon tidak dihinakan ya iku maujud alaiha ingatase si wadon. Jadi kalau misalnya ternyata suaminya nggak pernah ngasih nafkah tapi benar faktanya nggak ngasih nafkah belum sama sekali, itu nggak terhina apa-apa. Cuman hati-hati ucapan seperti ini meskipun nggak apa-apa hati-hati. Takutnya menurut kita, menurut si istri nggak ada, ternyata menurut suami ada satu kebaikan. Makanya janganlah sebagai kita ikhtiar hati-hati bilang kepada suami tidak ada kebaikan sama sekali. Tadi dipecat enggak mas? Perempuan di bel pecat. Lah. Ada gede bokonge kon itu. Bahaya. Wa mislul mar'ati lan iku sepadane wadon al amatu utawi budak perempuan. Alqa ila tukang ngucap li sayyidiha maring majikane amat dalika mengkono ucapan sama saja. Seorang berbudak belian atau anak buah kepada majikannya. Wahai Tuhan, engkau tuh tidak ada kebaikan sama sekali. THR-nya nggak ditaik-taikin, misalnya. Bosku masih mendit, pernah ngasih baju kepada ini, padahal sering ngasih. Yang lainnya sama saja, itu hancur amalnya. Kada itu kayak kan bukan keterangan kalau wis ketika kira keterangan sebuah azizi Imam Azizi, rawahu sing kira di sapa Ibnu Abdi. Wa Ibnu Asakir Aisyah tasaki Siti Aisyah. Wa qala ismutab sapa Talhatu ibnu Ubaidillah, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhuma sami'atu ngrungu sapa isun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu halin dawu sapa Rasul ayyuma mra'atin utawi dene wadon iku qolat ngucap sapa wadon li zaujiha maring suamine wadon ma ra'aitu minka khairan, sama saja kayak tadi. Saya tidak melihat kebaikan engkau hai suami, di mataku engkau tidak ada kebaikan sama sekali. Fatun babar pisan illa ayasaha angin memutus asakan ha ing wadon sapa Allah Gusti Allah min rahmatihi saking rahmati Allah yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Tuh ya, perempuan yang seperti itu, ini hadisnya banyak tuh ya. Perempuan yang bilang seperti itu, saya tuh nggak pernah lihat kamu tuh baik-baiknya kayak apa sih. Pokoknya di mata saya tuh kamu tuh buruk, Kang. Pak, kamu tuh buruk. Allah akan memutus asakan siapa? Istri tersebut. Pak, dibangkit putus asa lah. Ya putus dari rahmat Allah. Ada cerita dua orang yang sudah dimasukkan ke dalam neraka. Oleh Allah sudah dikeluarkan. Lagi disisa dikeluarkan. Ditanya dua orang ini. Ditanya. Setelah ditanya,
beres, kemudian ya sudah kalau gitu kalian berdua pergi lagi ke neraka. Yang satu perginya lari, terbirit-birit lari. Yang satu nyantai, iya santai Ben. Ya santai, masuk ke neraka santai Ben. Akhirnya ditanya oleh malaikat, hei, kamu yang lari, kenapa kamu lari ke neraka? Bukannya neraka itu, kamu sudah pernah di neraka sakit. Saya tidak mau mengulangi kesalahan saya waktu di dunia. Gara-gara waktu di dunia, saya ketika panggilan sholat, saya nggak mau sholat. Ketika panggilan ngaji, saya nggak mau ngaji. Ketika disuruh oleh orang tua, saya membangkang. Disuruh oleh suami, oleh istri, disuruh oleh pokoknya ada kewajiban Allah, ada juga hakul adami. Saya tidak bisa langsung, malah santai. Makanya sekarang saya lari, brus, ngebut. Jawabannya seperti itu. Yang kedua, ditanya yang santai itu, iya lenggot. Kamu kenapa santai? Itu yang itu lari kamu santai. Ya Allah, malaikat, saya tuh menduga dipanggil dikeluarkan dari neraka tuh akan diampuni oleh Allah. Ya saya menyantai ya, nanti juga diampuni lah, insya Allah. Allah itu maha pengampun. Allah itu kan maha pengampun, maha penyayang. Saya yakin Allah akan mengampuni saya. Akhirnya oleh Allah, dua-duanya dimasukkan ke dalam surga. Makanya kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda dzanni abdi. Sesungguhnya aku berada di dalam dugaan hambaku. Jadi gimana dugaan kita ya? Ini tidak hanya berlaku di akhirat. Di dunia juga sekarang kita seperti ini, sama nih. Kalian nih, misal contoh ya. Aduh, besok belum bayar ini. Aduh, ya udah pusing. Kalau kita ngeduganya pusing, pasti bakal pusing. Kayak bapak besok nih, dapat lagi. Ya udah capek nantinya. Tapi kalau disyukuri, santai. Duh, belum bayar listrik, nanti belum kondangan, ya pusing. Gimana sangkaan seseorang? Inda dzanni abdi. Maka sangkaan kita harus dibenarkan dulu. Dugaan kalian, prediksi kalian harus dibenarkan dulu dari sekarang. Ya. Tuh, kamu punya dugaan apa nih? Hidupnya ke depan mau enak mau enggak? Kita sekarang ngeduga dulu, nggak apa-apa lah, ngayal juga. Duga dulu, gitu ya. Landasannya harus beramal, ya. Nah, gitu. Contoh, misalnya cari orang. Bapak misalnya cari siapa ya? Cari Dika lah. Cari Dika. Dika itu kan santri di sini, ya enggak? Cari. Oh, enggak ada. Bapak kira-kira mikirnya di mana? Oh, pasti mungkin di Abi Hasan, ya enggak? Oh, di sana enggak ada. Oh, mungkin sama Joban kemana? Ke Al-Azhar. Itu kan dugaan, ya enggak? Kalau sebelum ada dugaan, kira-kira kita apakah kita akan ke sini, ke situ kan enggak akan. Misalnya kita nyari orang nih, wah ini kok enggak ada, di mana ya? Kayaknya di sana nih, di lapangan. Sebelum ke lapangan, kita lagi jalan, lihat di rumah ada sendalnya. Tuh, ini kayaknya sendalnya si Anu nih. Itu kita udah menduga. Meskipun kita belum masuk, tapi sudah menduga, ternyata benar orangnya ada di dalam. Nah, makanya ya, sekali lagi tergantung cara kita menduga. Dari sekarang kalian konsep nih, nyicil dari sekarang. Makanya amalan dari sekarang harus nabung. Kalian sering-sering doa, nabung dari sekarang. Doanya apa? Ya Allah, mudah-mudahan ilmu saya bermanfaat. Yang kedua, mudah-mudahan rezeki saya dan orang tua saya berkah ngalir. Yang ketiga, jodohkan saya dengan orang yang soleh atau solihah. Gitu doanya tuh. Oh, seperti itu ya. Lanjut. Bertangi kabeh kok bidadari wis bagian. Bidadarinya baru datang ya terus.
nawaitul fi'la salat duhri awalatil dalat. Ya, dan niatul salat duhri awal waktu. Biar enggak termasuk menunda salat. Qala musannif wa qala lan ketika sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ayu mamroatin utawi dene wong wadon iku saalat apa tuh njaluk sapa si wadon zaujaha ing suamine wadon meminta apa atau lako ing bercerai min goiri ma baksa saking ora ana apa-apa dari tidak ada apa-apa ziyadati makalawan nabai mak litakidi karena arah menguatkan aimin goiri syiddati hajatin saking ora ana banget kebutuhan ila dalika mari mengkonon bercerai. Ini sekarang ini penting nih. Sabda Nabi Muhammad SAW, mana-mana seorang perempuan yang meminta cerai kepada suaminya sementara tidak terjadi apa-apa, suaminya baik ya, nggak ada apa-apa, ujug-ujug minta cerai. Nah, awas nih. Maka iku paharomun hukumnya haram. Wa qala ngadika sapa Ibnu Ruslan bi anta khopa kalawan yenta apa tu wedi kalawan yenta wedi sapa si imro'ah atau si istri Allah tukima ingin tak ora bisa ngadegakkan atau melaksanakan si imro'ah si istri hududallah ing pira-pira kewajiban Allah fima ing dalam perkara ing hukum-hukum Allah fima ing dalam perkara yajib kang wajib perkara alaiha ing atase si istri min husni suhbati saking baguse berteman ya berteman wajamilil usrati lan baguse bergaul serawungan dengan suami likarohatiha karena benci terhadap suami benci istri lahu terhadap suami ayudorroha atau kelawan mukul suami ing istri iku paharomun hukumnya haram ai mamnuun dicegah alaiha ing atase istri opo raihatul jannati ambune surga rawahu wis ngaritaken iki hadis sapa Imam Ahmadu wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ibnu Habar wa Abdan wal Hakim wa Hakim an Sauban saking Sauban atiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kang dadi budak merdekane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, maka kalau perempuan minta cerai tanpa ada alasan apapun, suaminya baik nih, nggak ada alasan apa minta cerai, maka haram bagi perempuan itu mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja sudah haram. Mencium baunya saja sudah haram. Bapak ingat apa ya? Kecuali ada kecualinya di sini nih. Kalau Ibu Ruslan, misalnya si perempuan itu nggak sanggup untuk melaksanakan kewajibannya seperti ya apa tuh berteman dengan suami ya, atau ya diranjang nggak sanggup. Karena apa sih? Karena hati ya. Karena Kang, saya tuh nggak senang sama kamu, saya tuh nikah dijodohin. Nah, itu boleh minta cerai. Karena nggak senang ya. Iya, kalau nggak senang gimana? Misalnya bapak, Apita sini nikah sama bapak, Apitanya nggak mau. Pas malam pertama diajak nggak mau, terus sampai malam 100 nggak mau. Akhirnya minta cerai. Wajar, karena Apitanya nggak suka sama. Itu nggak apa-apa kalau gitu mah, nggak haram tuh mah. Ya orang nggak senang sama orang gimana? Misalnya kalian nih nikah dengan siapa? Artis yang paling ganteng siapa? Siapa? Yang paling ganteng Dono. Dono mah udah almarhum tuh. Sekarang yang masih hidup. Misalnya kalian nikah dengan
orang gila lah. Jangan orang gila deh ya. Masa orang gila gimana akadnya ya, susah. Misalnya kalian nikah dengan orang yang tidak kalian senangi, pokoknya nikahnya dengan orang yang gak kalian seneng lah, tidak kalian suka. Aduh, jangankan secara perasaan, secara muka aja menjijikan, nggak mau lah. Udah sikapnya nggak enak, cuman kayak doang gitu loh, dijodohin gitu. Ya itu boleh kalian minta cerai, ya, nggak apa-apa itu mah. Atau karena yudor robiha, karena suami sering mukul, itu nggak apa-apa kalian minta cerai. Tuh makanya jangan sampai kalian terpaksa menikah. Menikah itu harus benar-benar dipikirkan secara matang, karena kalian ibaratnya akan berdampingan hidup ya dengan pasangan kalian. Istihoro keluar Naila, keluar Kapita, keluar Laura, keluar Bapuji, keluar Cekokom, keluar Isyatur, keluar Inayah, keluar Ibu kita Kartini, keluar Cynthia, keluar Nabila. Itu semua bidadari yang diistirohin, yang keluar malah Sarnijem, ya nggak apa-apa. Berarti nikah sama Sarnijem itu beliau istihoroh. Pokoknya malah kalau bisa mah atas dasar cinta, tapi ya jangan cinta-cinta banget ya. Karena cinta mah sebentar, itu juga hilang. Yang penting nikah itu yang terakhir lidini hak karena agamanya. Tapi kebanyakan lijamaliha karena kecantikan, kegantengan, limaliha karena harta, linasabiha karena keturunan. Tapi yang jangan sampai ditinggalkan terakhir lidiniha karena agama itu penting. Ayo awas. Lanjut. Rawahu ceritakan huikina hadis ya, udah itu tadi ya. Masih. Qala wa sandika sapu Abu Bakrin As-Siddiq, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sami'tu man musafisun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu alindahu sapa Rasul ida qala tatkala ning ucap sapa almaratu wa wadun li zauji maring suamine wadun tolikni ceraikanlah aku. Tolaklah sirah ingsun. Jaat maka bakal teka yaumul kiamat ing dalam dina kiamat wa wajuha lan utawi wajahe wadon, mukanya wadon iku lalahma ora ana daging, iku maujud fihi ing dalam wajahnya enggak ada dagingnya. Walisanu halan utawi ilate lidahnya wadon iku kharijun keluar metu min kufaha dari arah belakang. Harusnya lidah menjulur ke depan, ini mah malah ke belakang, menjulur ke belakang. Watuhwilan dijerumuskan, dicemplungkan, dijungkirakan, apa ya? Diancurkan. Bila qa'ri jahannam maring lembah neraka jahanam. Wa in kana tan senajan anak sapa si wadon iku tasumuk berpuasa sapa si wadon annaharo ing siang wa taqumulan melaksanakan lan jumeneng sapa wadon laila ing dalam bengi daiman ing dalam selawase. Meskipun si istri itu puasa siang hari, malamnya sholat tahajud dikir, tapi ternyata dia minta cerai kepada suaminya tanpa ada sebab apapun. Meskipun ibadahnya luar biasa, tapi tanpa sebab apapun suaminya baik, ujuk-ujuk minta cerai, maka di hari kiamat wajahnya tidak ada dagingnya. Keplek, kawasan layangan. Terus lidahnya ke belakang, menjulurnya ke belakang. Ya nggak ada dagingnya sih, gitu. Tuh, dan dijerumuskan ke lembah neraka jahanam. Naudzubillahi min dzalik. Makanya kalian harus tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang wajib bagi istri adalah taat kepada
suami. Seperti tadi yang dijawab oleh Kanjeng Nabi. Bagi istri mana yang lebih wajib? Zawjuha, suaminya. Bagi laki-laki mana yang lebih wajib? Ibunya. Oh. Tadi kan begitu kan ya. Ini banyak tadi nih sindiran buat istri nih. Kalau datang nih, aduh berbuang. Nanti mau banguninnya pakai itu, pakai drum band. Ya, drum band banguninnya. Perempuan biar tahu besok Senin bapaknya nggak ada, keluar kota lagi. Jadi ngajinya kalau malamnya bapaknya ceramah ya besok. Bapak aja buat ceramah nggak tahu nih ceramah apa, ini aja lah. Ceramahnya ini aja udah. Tadi aja pagi ya, Bapak curhat itu tadi pagi. Harusnya sekarang itu Bapak tukeran dengan Bapak Ustadz Tohari. Karena jadwal Bapak Ustadz Tohari oleh beliau yang dari Bandung, pengen ceramah di sini. Bapak yang mengalah ya. Mangga Pak, nanti jadwal saya aja oleh Bapak. Pas tadi Bapak bangun jam 8 kurang 20 menit. Assalamualaikum Pak, barangkali lupa sekarang jadwal Bapak ya, gantiin saya. Aduh punten, saya ada jadwal di Rancasari. Majelis Taklim bentrok. Waduh, Bapak langsung pakai baju nggak mandi ya. Pas udah pakai baju mules. Ya sudah terpaksa. BAB mandi lewat 10 menit. Tadi minta maaf sama ibu-ibu. Ceritanya apa tadi? Cerita yang kemarin, perempuan yang menjawab Al-Quran, itu aja lah. Nah, pokoknya gitulah ceramahnya, bingung sih. Sebenarnya kalau pengen tenar apa gampang. Kalian kalau pengen mubalik dan mubaligo gampang. Pengen tenar mah sok aja, perhatikan mubalik yang tenar-tenar. Bapak nggak akan merendahkan, tidak merendahkan. Alhamdulillah berkat beliau siar Islam itu maju ya. Kalau kalian pengen cepet tenar gampang. Kalian mulai dari sekarang rangkai, susun kata-katanya dari awal. Kalau mentok, lihat referensi mubalik yang lain. Bapak pengen begitu tuh nggak sempat terus. Bapak pernah seperti itu sekali-kalinya. Bapak ceramah pakai Habib tuh, tapi merah. Merah. Itu menirukan persis seperti yang mubalik itu, hafal gayanya apanya, sampai ketawa ya. Kayak bukan paromli itu, karena menirukan semua, hafal semua gayanya apanya, cara ininya, cara ngomongnya, menirukan semua. Sekali-kalinya Bapak dulu pernah. Bapak sebenarnya tidak ingin meniru orang lain, cuman Bapak ingin merangkai dari awal sampai akhir, jadi pas untuk pernikahan, untuk sunatan, jadi enak. Nggak sempat terus sampai sekarang karena pekerjaan. Kalian kalau pengen tenar gampang, mulai dari sekarang disusun. Misalnya baru mukadimah awal ini, pada pantun ya ini. Nanti besok lagi, sambung lagi, terus. Nanti pas tobah keluarkan. Belum ini nggak apa-apa, itu banyak itu juga terus keluarkan. Kalau kalian kaliti yang ceramah membalik itu lagi loh. Dan itu lagi. Yang dibahas itu lagi. Bapak pernah meneliti yang pernah Bapak undang. Ternyata di YouTube yang sebelum beliau datang ke sini itu yang dibahas. Sama persis. Kan yang tahu kan orang sana, ya enggak? Yang di sini kan nggak tahu. Hanya begitu. Jadi kalian buat satu, ajak orang satu. Nanti kalian ceramah di sini kan terpikat tuh. Itu kan nggak hanya orang saja, nanti ganti ke sana, seolah-olah ramai. Padahal itu aja yang diomongin gitu. Nah biar nggak itu aja, kalian buat konsepnya 3. Ada yang buat nikah, ada yang kesini 3 atau 5. Biar disangkanya nggak itu aja. Nanti kalau udah menguasai semua, nanti dengan sendirinya itu datang sendiri seperti Gus Miftah. Itu udah. Jadi yang dulunya ada, yang barunya ada, karena sudah terbiasa seperti itu. Lanjut. Kita harus sampai bawah nih, tanggung soalnya. Mana sih?
Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam innallaha satune Gusti Allah iku layan duru ya. Iku layan duru ora ningali sapa Allah ilang roatin maring wong wadon. Tidak melihat itu maksudnya murka ya. Allah itu murka pada perempuan. La taskuru kang ora bersyukur sapa si wadon zaujaha ing suamine wadon. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur akan suaminya. Suaminya hitam, suaminya jelek, syukuri saja. Suaminya mampu jigong, syukuri saja. Suaminya demes, doer, dempak, dengkol penjol, doblang, disyukuri saja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yang duru ora ningali sapa Allah Gusti Allah tabaraka wa taala ila praatin maring wadon latas guru kang ora bersyukur sapa wadon li zaujiha maring suamine wadon. Wa hiya lan hale utawi wadon iku latas tagnia ora sumugih atau butuh sapa wadon anu saking suami. Ya sama ini. Hadis Nabi lagi ya. Pokoknya Allah akan murka, tidak akan memandang sedikit pun terhadap istri yang tidak bersyukur pada suaminya, padahal si istri itu butuh sama suaminya. Kang minta ini dikasih, Kang minta ini dikasih, tapi nggak bersyukur. Ya. Kenapa sih banyak perempuan yang nggak bersyukur? Karena perempuan itu nafsunya 9. Jadi ketika nafsu ini sudah terpenuhi, misalnya nih, pengen beli motor, udah pasti ada lagi, pengen beli cincin, pasti ada lagi. Kalung, ada lagi terus. Benerin ini, ada lagi terus. Itu yang penjalan ke sini, ada lagi terus, pasti ada terus. Itu yang menjadikan perempuan tidak bersyukur. Maka kalian harus bersyukur ya. Apa nggak boleh minta seperti itu pada suami? Boleh. Kalau suaminya mampu. Wa qala ngendika sapa Abu Hurairah ta, sahabat Abu Hurairah. Hurairah apa artinya? Halo, Hurairah apa artinya Hurairah? Kucing. Hurairah itu kucing. Hurratun itu kucing. Namanya bukan Abu Hurairah, bukan. Abu itu bapak, Hurairah itu kucing, bapaknya kucing. Karena dulu ketika ada kucing di jalan yang hampir mati, oleh beliau didekatkan karena kedinginan ya, didekatkan di tungku api biar adem, dirawat, diobati lukanya sampai hidup lagi. Makanya beliau diberi julukan Abu Hurairah. Karena kucing adalah hewan yang disayang oleh Kanjeng Nabi, dan kucing itu pertanda rezeki. Awas. Banyak perempuan, ibu-ibu yang terjebak oleh kucing. Bapak pernah datang ke satu daerah, kok miara kucing Pak Ustaz? Kok miara kucing? Ya Bapak mah simpel lah. Bapak tidak merendahkan dulu, tidak. Kucingnya datang sendiri. Saya mau nggak miara, kucingnya datang sendiri ya, karena datang sendiri saya kasih makan, ya enggak? Saya nggak beli kucing, nggak seperti yang lain beli yang sejuta. Kucing apa sih? Apa namanya kucing apa? Angora. Oh, itu ya. Ada yang beli hamster. Ada yang beli itu apa tuh, luwak. Ganggarangan dibeli. Ada lagi yang beli monyet. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau untuk dipelihara. Tapi kalau bapak masih sih lebih seneng bebas. Kalian masih mending ditahan atau bebas? Ayo. Enak bebas. Stok burung, dia enak pergi terbang kemana atau disangkar? Kalau kalian jadi burung enak gimana tuh? Pasti enak terbang kemana-mana, iya nggak? Makanya bapak nggak pernah melihara burung karena bapak punya burung. Dan burung bapak lebih bagus daripada burung yang lain. Nabila jangan ketawa, belum tahu. Burung bapak nggak ada yang tahu ya dalam sarung. Orang lain mah ya burung ini dicari ini. Pak boleh nggak miara burung? Boleh silahkan, cuma bapak mah nggak tertarik. Makanya burung-burung yang mereka cari itu seringkali datang sendiri ke rumah. Burung apa sih yang bagus tuh suaranya?
Itu tuh sering datang. Kalau bapak waktu dulu di rumah orang tua di Majito ya, itu burung yang bagus-bagus tuh di belakang. Yang suaranya bagus tuh, yang sering dibuat apa tuh? Perlombaan tuh, kontes. Itu datang sendiri. Nah jadi apa ya? Ya burung cendrawasih tuh. Itu mah dari Irian Jaya ya. Pokoknya nih burung ini benar-benar ya. Jadi bapak mah lebih senang mereka bebas kalau bapak sendiri. Ya. Karena apa sih? Kalau ngaji tasawuf baliknya ke diri sendiri. Saya aja nggak mau dikerem, apalagi hewan gitu loh. Tapi bapak nggak akan melarang bagi yang ingin memelihara. Barangkali gini, daripada di hutan susah cari makan, masih mending saya kasih makan mangga, itu bagus. Ya. Itu yang di mana tuh? Wilayah Jawa mana tuh? Jawa Timur, Jawa mana tuh? Harimaunya sampai menerkam masyarakat. Karena hutannya habis digunduli, habitatnya dirusak. Ularnya masuk ke rumah warga, memakan anaknya. Ya iya, karena habitatnya diganggu. Ekosistem di sananya tuh diganggu. Makanannya habis. Ya udah makan orang. Oh gitu. Karena hutannya habis, dimasukkanlah ke suaka marga satwa, ke kebun binatang. Mana? Paling sampai ke bawah ke sini ya, tanggung. Mana sih? Harus bersyukur ya. Tuh. Wa qala lan ngendika sapa Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu alindawu sapa Kanjeng Nabi law anna lil mar'ati law anna lamun tetep ing satuhune iku kadue mar'ah kadue wong wadon minal mali saking harta mislamul ki Sulaiman ibni Dawud alaihi wassalam, seumpama harta kerajaan Nabi Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Wa akalahulan mangat ing harta sapa jaujuha suamine wadon sumakolat terus ngucap sapa si wadon lahum maring suami, aina iku endi mali utawi hartane isun, illa ahbato angin ngleburaken sapa Allah Gusti Allah amalah ing ganjarane si mar'ah arba'ina ing 40 ing dalam 40 apa sanatan taune nih. Kata Abu Hurairah, saya pernah mendengar Kanjeng Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, misalnya perempuan punya hartanya seperti harta kerajaan Nabi Sulaiman, kan paling kaya, ya enggak? Dari harta tersebut suami itu makan dari harta itu, dimakan dari harta itu, habis sama suaminya, sampai nanya si istrinya tuh, mana hartaku? Mana hartaku nih? Mana bagianku? Tuh, sampai Allah bilang Allah akan menghancurkan, meleburkan amal baiknya si perempuan selama 40 tahun. Artinya apa? Harus bersyukur, jangan mentang-mentang jadi perempuan kaya, suaminya kere, ngatur sama suaminya, ngatur-ngatur. Awas, suami itu panutan. Ya, jadi hati-hati. Ini ditujukan untuk yang mentang-mentang. Oh ya, seperti itu. Pak, apakah di sini boleh suaminya habisin harta istrinya? Kalau bapak mah malu lah. Ini mah hanya percontohan. Kan suami yang nyari nafkah, ya enggak? Kalau misalnya suami yang ngurus hartanya, ya kalau bapak misalnya dari rapang nggak bisa, dari pemulung nggak bisa, misalnya nih dari istri semua ya, istrinya kaya, soalnya banyak apa yang ngurus. Kalau bapak mah ya tetaplah, ya itu harta berdua seperti itu. Misalnya bapak ditendang, ini harta saya semua, ya sudah. Saya pulang hanya membawa baju saya doang. Kalau misalnya bajunya dibeli oleh istri semua, ya yang hanya dipakai doang. Itu yang dipakai dibeliin, ya udah sepak doang pakainya pulang. Sepak juga tuh dibeliin, masa telanjang. Ya udah pakai karung goni lah, ditutup pakai daun. Gitu ya. Aduh, mana? Wa qala Utsmanu ibnu Affan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu law annal mar'ata, sama aja ya.
iku malakat memiliki sapa wadon adunya ing dunya bihadza firiha kelawan sekabehane isine dunia wa anfaqat lan memberikan nafkah, memberikan infak, memberikan hartanya si wadon al jami'ah seluruhnya ala jaujiha kepada suaminya summa manat terus mengundang-undang mengungkit-ungkit alaihi kepada si suami ba'da hinin ing dalam satu masa atau satu musim satu masa ya illa ahbato angin menghancurkan Gusti Allah amalah ing amale wadon wa hasyara halan menggiring sapa wadon ing barang ma'akoruna serta nekorun. Bahkan kata kanjeng Nabi, misalnya perempuan memiliki harta seisi dunia dikasihkan ke suaminya, kemudian dia ngersula, ngerti ngersula? Kukulutus, mengundat-undat, menggerutu. Harta ini mana sih? Malah dihabisin. Di mana sih malah dimakan? Ini malah dijual. Nah, yang begitu tetap Allah akan menghancurkan amal perbuatannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ay awwalu ma utawi kawitane perkara tasalu kang tasalu apa tusalu nih? Tusalu kang ditakoni sapa almaratu wong wadon yaumul kiamati dalam dina kiamat an salatiha saking salate wadon wa an ba'liha lan saking bojone wadon. Yang pertama kali ditanya perempuan nanti di hari kiamat adalah tentang sholatnya dan tentang haknya atau kewajibannya kepada suaminya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma utawi kawitane perkara yuhasabu kang dibilang-bilang yang dihitung, yang diberi ganjaran, yang dihitung, yang dihisab sapa rajul wong lanang aliku ala sholati ing atase salate rajul summa an nisaihi kemudian saking piro-piro istrine rojul wa malan perkara harta atau apa saja malakat yang dimiliki opo yaminuhu tangan tangannya rojul atau kepercayaannya rojul tangan kanannya rojul in ahsana lamun bagusi sapa si rojul usratahu ing nyambungi atau bergaul terhadap semuanya ya baik hartanya usratahu ing ma ya mahum serta wa ahsana lan bagusi sapa rajul ilaihi maring nisa maka bakal bagusi sapa Allah Gusti Allah ilaihi maring rajul. Sabda Nabi lagi yang pertama kali dihisab seorang lelaki adalah sholatnya, kemudian tentang kewajiban lelaki terhadap istrinya, kemudian kewajiban lelaki apa-apa yang ditanggungnya, baik anaknya, baik hartanya, baik penduduk yang ada di rumahnya, baik kepada orang tuanya semuanya, baik hartanya semuanya. Ya, kalau dia bagus terhadap semuanya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepada si laki-laki itu. Wa awwalu ma natawi kawitane perkara tuhasabu kang diasabi apa kang dihisab apa alam sapa almaratu wadon iku ala salati ing atase salate wadon summa an haqqi zawjiha terus kemudian tentang kewajiban terhadap suaminya ya. Kalau perempuan yang pertama adalah sholatnya dan kewajiban terhadap suaminya. Wa qala lan ketika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limuzawwajati maring wong kang apa tuh maring wong wadon kang dinikahi terhadap perempuan yang dinikahi. Fa aina makai kondianti utawi siramin saking suami di mana kamu, di mana posisimu bagi suamimu ya. Posisimu sebagai apa di mata suamimu? Qalat ngendika sapa wadon ma apa sih? Ma alwuhnya. Jam berapa sih? 12:30 ya. Sampai sini dulu lah, nanti aja. Pokoknya biar ini biar sempurna derasnya. Walim suwab al-Fatihah. Habis asar awas jangan tuh lagi jam 4.